Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan implementasi struktur data Python, yaitu list, tuple, dictionary, dan safe. Nah, untuk anggotanya itu ada Abi Raffi Firdaus Al-Ghazali, Naila Fajilat Nisa, dan saya sendiri, Indra Karemon. Pertama yaitu pentingnya struktur data dalam Python. Struktur data adalah cara sistematis untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengelola data dalam program. Tanpa struktur data yang tepat, program menjadi tidak efisien, sulit dipelihara, dan rentan terhadap kesalahan. Python menyediakan berbagai struktur data bawaan seperti list, tuple, dan dictionary yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Pemilihan struktur data yang tepat menentukan performa, keterbacaan, dan skalabilitas aplikasi. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari keempat konsep, yaitu list, tuple, dictionary, dan cara menyimpan data secara persisten menggunakan CSV dan JSON. Kemudian list dalam Python. List adalah struktur data urutan yang dapat menyimpan berbagai tipe data yang bersifat mutable, yaitu elemen dapat diubah, ditambah, atau dihapus. Menggunakan indeks mulai dari 0 untuk mengakses elemen. Dapat menyimpan duplikat dan tipe data campur. Dan implementasi list pada fitness tracker, yaitu pertama menyimpan riwayat aktivitas. List menyimpan urutan aktivitas seperti lari, bersepeda, renang, dan sebagainya. Yang kedua, menambah dan menghapus data dinamis, yaitu metode append dan remove memudahkan pengelolaan data latihan yang terus berubah. Itu mengapa menggunakan list? Karena bersifat mutable dan bisa mendukung aplikasi data dan dapat untuk kalkulasi statistiknya. Yang tuple dalam Python. Tuple adalah koleksi data berurutan yang bersifat immutable yang dibuat menggunakan tanda kurung seperti yang ini, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Setelah dibuat, elemen tuple tidak dapat diubah, ditambah, atau dihapus. Tuple ini cocok untuk data tetap seperti koordinat, tanggal lahir, atau konfigurasi. Selanjutnya adalah implementasi tuple dan teknik unpacking, yaitu simpan data sesi latihan sebagai tuple, yaitu tanggal, jenis, dan durasi. Terus ada unpacking, mengisi tanggal, jenis, durasi, sesi memudahkan akses nilai. Terus adalah tuple cocok untuk data yang tidak boleh berubah setelah dicatat. Gunakan tuple sebagai key dictionary untuk pasangan data unik. Terus adalah dictionary konsep key value. Apa itu dictionary? Yaitu struktur data yang menyimpan pasangan key value, di mana setiap key bersifat unik. Terus karakteristik utama dictionary, yaitu mutable, tidak berurutan, akses data, cepat menggunakan key sebagai indeksnya. Yaitu adalah ilustrasi key value, yaitu contohnya nama, Andi, usia 25, berat 70. Key mengakses value secara langsung. Terus adalah implementasi dictionary pada aplikasi. Yang pertama adalah menyimpan profil pengguna. Data pengguna seperti nama, usia, berat badan disimpan sebagai pasangan key value. Terus adalah mencatat data aktivitas. Setiap sesi latihan disimpan pada key berupa tanggal dan value berupa detail aktivitas. Terus adalah akses data cepat. Dictionary memungkinkan pencapaian data 0 dan 1 menggunakan key tanpa iterasi seluruh koleksi. Terus ada pembaruan dan penghapusan. Data sebagai diperbarui atau dihapus secara dinamis menggunakan metode update yandil. Terus ada hubungan dictionary, list, dan tuple. Dictionary menyimpan data struktur dengan pasangan key value. Terus ada list sebagai value. Dictionary menyimpan list sebagai nilai dari sebuah key. Tuple dalam list. Setiap elemen list berupa tuple yang immutable dan terstruktur. Alur data hierarkisnya, list tuple membentuk hierarki data yang efisien. Contohnya pada fitness tracker, user data yang isi sesi, lari 5,0, renang 1,5. Keunggulan kombinasinya yaitu fleksibel dinamis list dan aman dari perubahan yaitu tuple. Terus ada masuk data, mengapa penyimpanan data diperlukan? Jadi saat program Python berjalan, semua data tersimpan di memori RAM yang bersifat sementara. Begitu program ditutup, seluruh data seperti list, tuple, dan dictionary akan hilang sepenuhnya. Penyimpanan data save data memungkinkan informasi setiap tersedia meskipun program sudah dihentikan dan dijalankan kembali.
Dalam konteks fitness tracker, data latihan pengguna harus disimpan agar progres tidak hilang setiap sesi. Penyimpanan data juga mendukung berbagai data antara perangkat, analisis historis, dan pemulihan data. Python menyediakan sebagai cara untuk menyimpan data secara permanen seperti file, CSV, dan desain. Penyimpan CSV dan implementasinya. CSV yaitu Command Completed Values adalah format file text sederhana untuk menyimpan data tabular. Setiap baris mewakili satu rekor. Nah, setiap kolom disimpan oleh koma. Implementasi di Python-nya yaitu import CSV, modul bawaan Python, CSV Reader, menulis data ke file CSV, CSV Reader, membaca data dari file CSV, Write Open data CSV, membuka file untuk ditulis. Penggunaan CSV yaitu ringan, mudah dibaca, kompatibel dengan spreadsheet, dan cocok untuk menyimpan data list maupun dictionary secara persisten. Saya Nela Psikosa. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan JSON dan JSON. JSON akan plastik objek maka adalah format penyimpanan data berbasis cache yang ringan dan mudah dibaca. JSON digunakan untuk menyimpan data yang terstruktur seperti dictionary dan list, sehingga cocok digunakan untuk menyimpan data aplikasi. Contoh, misalnya, data pengguna seperti nama alih dan nilai yang dimilikinya disimpan ke file data JSON. Penggunaan JSON kemudian dapat dibaca kembali menggunakan JSON log. Selanjutnya, save dan log data. Proses penyimpanan data dimulai dari data yang ada di program, kemudian diserialisasi yang disimpan ke dalam file seperti CSV atau JSON. Saat data dibutuhkan kembali, file dibaca di caption lalu dikonversi menjadi struktur data. Contohnya, daftar nilai siswa disimpan ke file JSON. Ketika program dijalankan kembali, data tersebut dibaca sehingga tidak perlu memasukkan data dari awal. Fungsi utamanya, open dan read digunakan untuk menyimpan data ke file, sedangkan open dan read digunakan untuk membaca data. JSON doc digunakan untuk menyimpan dictionary atau list ke file JSON, lalu JSON log untuk membacanya kembali, yang terakhir CSV Reader serta CSV Reader untuk menyimpan dan membaca file CSV. Selanjutnya, kita masuk materi studi kasus, integrasi struktur data. Dalam aplikasi Fitness Tracker, digunakan untuk menyimpan riwayat yang dapat diperbarui. Juga menyimpan data sesi latihan yang tetap seperti tanggal, jenis, dan durasi. Sedangkan dictionary untuk dan statistik pengguna. Data latihan dapat diekspor ke file CSV yang seluruh data aplikasi dapat disimpan ke JSON agar bisa dipulihkan kembali. Wassalamualaikum. Ya, kemudian ini implementasi dari kelompok kami yaitu Fitness Tracker. Kita langsung run saja ya. Dan ini saya sudah bikin. Karena sudah bikin, kita bikin baru saja. Nah, ya. Langsung pilih satu ya. Raden saja, oke. Usianya 80 tahun lah. Berat badan paling 67. Oke, profil sudah ada. Kita cek di aktivitas. Kita tambahin hari saja barangkali. Harinya tanggalnya sekarang saja, bisa diubah-ubah setelah kalian mau. Hari durasi paling 90 menit lah ya. Oke, sudah ada. Simpan. Kemudian simpan profil. Nah, sudah tersimpan ini. Kemudian kita save juga ke CSV-nya. Oke, sudah ada. Kita lihat di sini di bentuk sesi Excel. Tanggalnya sudah ada. Bisa terlihat tanggalnya sekarang benar. Jenis hari benar, durasi ada.
save ini juga ada, perlu dicatat mah. Dan pada worker datanya kita lihat di sini. Ini yang tadi saya jadi lupakan, ini juga saya juga. Nih kita cari yang sini Raden profilnya ya, ada juga, jadi aman lah. Lalu memasuki kesimpulan. Kesimpulannya list struktur dictionary yang adakah merupakan dasar penting dalam pemahaman Python. Masing-masing memiliki yang berbeda, yaitu list untuk data yang benar dan untuk data tetap, dictionary untuk data berbasis key-value, dan JSON atau CSV untuk data agar tetap tersedia meskipun program ditutup. Sekian dari kami.